Engkau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh aja untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah.
Bekerjalah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, lawayanku penuh. Kau terutama di hidupku bekerjalah. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, lawayanku Engkau basuh setiap hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu
Kami butuh kuasa itu. Roh Kudus datangi setiap pribadi pagi. Kau jumpai setiap pribadi pagi. Kau melembutkan setiap hati. Kau memulihkan setiap hati. Berbicaralah Roh Kudus. Kami siap diberkati dengan firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Hari ini adalah hari di mana semua orang percaya memperingati sebuah peristiwa yang agung dan luar biasa. Kekristenan menyebutnya Pentakosta. Pentakosta itu adalah hari yang ke-50 atau hari raya 7 minggu. Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid Tuhan, orang-orang percaya. Jadi waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia menampakkan diri selama 40 hari kepada para murid dan orang-orang percaya. Kemudian di hari ke-40 itu Dia mengajak murid-murid dan orang-orang percaya ke sebuah tempat namanya Bukit Zaitun. Dan ketika sampai di Bukit Zaitun itu Dia memberkati mereka. Lalu tiba-tiba Dia terangkat ke surga. Disaksikan oleh 500 pasang mata. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang percaya yang sedang melihat Dia terangkat ke langit. Dia berkata, "Hai orang-orang Galilea, Yesus ini yang kamu lihat terangkat ke surga akan datang kembali." Lalu ada sebuah pesan yang menarik. Lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi, supaya Roh itu dicurahkan bagi kamu. Lalu murid-murid disuruh menanti di loteng Yerusalem selama 10 hari. Mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan. Tiba-tiba Alkitab berkata, Roh itu turun dari langit, menjamah setiap orang, seperti lidah-lidah api yang bertebaran di mulut orang-orang percaya. Hadirat Tuhan begitu kuat, melawat setiap pribadi. Selama 10 hari kita juga melakukan hal yang sama. Dan hari ini adalah hari yang ke-10. Kerinduan kita supaya mengalami kuasa supranatural yang luar biasa. Nah, saya rindu tidak hanya kita belajar tentang Roh Kudus, tapi kita mengenal lebih dalam pribadi yang luar biasa. Hari ini saya membuat sebuah pengajaran tentang bagaimana mengenal Roh Kudus. Karena dengan mengenal dan memahaminya, saudara akan membutuhkan kuasa ini setiap saat. Sebab tantangan di depan sana begitu luar biasa dan kompleks. Kita tidak akan kuat menghadapi tantangan yang luar biasa di akhir zaman ini kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri kita, memampukan kita. Hanya
kuasa ini satu-satunya yang menjadi penolong kita untuk menangkal setiap pengajaran-pengajaran dari dunia ini. Coba kita buka Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Sekali lagi saya bacakan, biar kita mengerti. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bahasa roh adalah glosolalia, artinya karunia Roh Kudus, di mana seseorang berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami secara alami, tetapi diucapkan oleh dorongan kuasa Roh Kudus. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Ada beberapa referensi ayat yang hari ini kita baca. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Coba Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Kita lanjut ke Kisah Rasul pasal 19 ayat 6. Lihat tadi peristiwa yang terjadi di rumah Kornelius. Kalau ini di jemaat Efesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi bahasa roh adalah karunia Roh Kudus, di mana seseorang berbicara dalam bahasa yang tidak dia pahami secara alami, tetapi diucapkan dengan dorongan yang kuat dari kuasa Roh Kudus. Ini definisi yang sangat singkat dan jelas, sehingga kita mengerti apa itu bahasa roh. Nah, tujuan bahasa roh diberikan kepada para murid sebagai tanda pencurahan Roh Kudus. Dalam bacaan kita jelas, setelah dipenuhi Roh Kudus, Alkitab berkata bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka berglosolalia, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi tujuan bahasa roh diberikan itu sebagai salah satu tanda pencurahan Roh Kudus atas murid-murid, atas orang-orang percaya. Tujuan yang kedua adalah supaya membangun diri pribadi setiap kita. Coba kita lihat 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, perhatikan, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang
bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi kalau orang berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Dia membangun hubungan keintiman dia dengan Tuhannya sendiri. Tetapi kalau orang bernubuat, dia mengungkapkan sesuatu dan diterjemahkan supaya dimengerti oleh jemaat. Jadi bahasa roh tujuannya yang kedua adalah supaya membangun manusia pribadi kita dengan Tuhan. Saudara bisa di kamar doa saudara, di gereja, ketika Roh Kudus menjamah hidupmu, membuka diri, belajar menerima hal yang baru, bukan dibuat-buat tapi memang benar-benar kerinduan dan kehausan akan Roh Kudus mencengkram hatimu, kau membuka hati. Lalu Alkitab berkata sekonyong-konyong, tiba-tiba Roh Kudus turun, sehingga engkau bisa berkata-kata dengan bahasa roh untuk membangun manusia rohmu dengan Tuhan. Kita harus memahami bahwa Allah itu roh. Kita harus menghadap Tuhan di dalam roh. Manusia roh kita terkoneksi dengan Bapa Surgawi yang adalah roh. Nah itu tidak salah, itu hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Tujuan yang ketiga, supaya kita berdoa dan menyembah dalam roh. Nah, ini penting. Roma 8 ayat 26 coba kita lihat. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh membantu kita dalam berdoa dan menyembah kepada Bapa di surga. Betapa hebatnya karya ini. Betapa luar biasanya makna Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara bisa terkoneksi dalam penyembahan dengan Bapa Surgawi dimanapun saudara berada. Dalam aktivitas hidup sehari-hari itu tidak masalah. Tetapi yang dibutuhkan adalah kepekaan untuk bisa menyembah dalam roh, dan kebenaran itu sangat penting. Dan tujuan yang berikut adalah menolong kita dalam kelemahan kita. Alkitab jelas mengatakan ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, roh menghubungkan langsung kita dengan kehendak Bapa di surga. Dalam bacaan kita jelas, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Perlu ada penjelasan di sini biar saudara mengerti. Kata membantu, garis bawahi kata membantu, roh membantu kita. Saya pelajari di situ dalam bahasa Yunani, sunanti lambanetai. Sunanti lambanetai, yang mengandung makna membantu secara aktif, ikut memikul beban bersama kita. Wow, itu hebat sekali. Jadi dia aktif membantu kita dalam segala kelemahan kita. Bukan hanya secara fisik, tetapi dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan manusia, termasuk ketidakmampuan kita, ketidakpengetahuan kita, ketidaksempurnaan kita,
bahkan dalam kerapuhan iman kita, Roh membantu kita dalam segala keadaan kerapuhan batin kita. Jadi begitu luar biasanya peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Coba lihat yang berikut, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita berdoa. Ini menunjukkan bahwa dalam banyak situasi manusia bisa saja bingung, bisa ragu, bisa tidak mampu mengungkapkan isi hati yang tepat kepada Allah Bapa di sorga. Manusia sangat terbatas dalam hal itu, bagaimana mengungkapkan perasaan yang terdalam kepada Bapa di sorga. Apalagi dalam situasi seperti ketika orang berada dalam duka cita yang begitu mendalam. Ketika orang sedang ada dalam tekanan, ketika orang sedang ada dalam kebingungan. Waktu peristiwa 98, saya, istri pas ada di sana, dan memang semua orang diharuskan, mahasiswa itu diharuskan untuk demo ke gedung DPR. Situasi itu sangat mencekam. Terjadi kebakaran di mana-mana. Orang dengan mudahnya membuat bom molotov dan bisa melemparkan ke rumah siapapun, di toko siapapun. Terjadi penjarahan yang begitu banyak, korban pemerkosaan yang begitu luar biasa, lebih khusus kepada orang-orang yang sedikit matanya sipit. Lalu waktu itu sekitar peristiwa itu sudah terjadi, beberapa lama kemudian ada sebuah kesaksian dari seorang ibu yang sedang di dalam situasi tertekan seperti ini. Ada beberapa orang yang berusaha ingin memperkosa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa lari dari ruangan kerjanya. Dan dia hanya berbahasa roh. Dia berbahasa roh. Dia menikmati hadirat Tuhan. Dia tidak punya alasan untuk lari lagi. Kejahatan yang luar biasa sedang mengancam dia. Dia berbahasa roh, dan tiba-tiba orang-orang yang mau memperkosanya tiba-tiba rebah, jatuh, dan mereka lari terbirit-birit. Ibu ini ketika dia membuka mata, dia kaget bahwa orang-orang sudah tidak ada. Lalu akhirnya dia bisa keluar dan dia sampai di rumah dengan selamat. Ada banyak peristiwa yang terjadi seperti ini. Dalam kelemahan kita, ketidakmengertian kita, Roh membantu kita. Ada orang-orang yang sedang berada dalam duka cita yang mendalam, tekanan yang begitu besar, dalam situasi kebingungan, tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Dia membuka diri dan berkata-kata dalam bahasa roh, menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Roh membantu dia dalam kelemahan-kelemahan. Lalu ada kalimat, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Ini luar biasa. Ini adalah karya pengantaran Roh Kudus. Bukan hanya memberi kita kata-kata, tetapi dia berdoa menggantikan kita, mewakili kita di hadapan Allah. Ada orang-orang sampai puncak di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tekanan yang begitu luar biasa sampai dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia sudah kehilangan segalanya. Tidak ada lagi kata-kata yang diucapkan kepada Bapa di sorga. Di saat tekanan itu terjadi, Roh Kudus mengambil alih sikap hati. Lalu Roh berkata-kata kepada Bapa di sorga. Roh menyelaraskan isi hati kita dengan kehendak Allah. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ada jeritan-jeritan dalam diri kita karena begitu banyak tekanan
dan pergumulan. Sudah tidak ada air mata karena begitu banyaknya tekanan yang dia alami. Semua orang berusaha menjauh darinya. Dia menyendiri dan tidak ada lagi alasan lain. Makanya kalau dia tidak dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus sampai tingkat seperti ini, orang bisa bunuh diri. Orang bisa menjatuhkan diri dan gedung-gedung bertingkat. Orang bisa menabrakkan diri ke kereta api dan sekejap dia meninggal. Tapi berbeda dengan orang percaya. Dia hanya berdiam diri dan menyerahkan sepenuhnya totalitas hidupnya kepada Tuhan. Dalam situasi seperti itu, Roh mengambil alih dan menyelaraskan isi hatinya kepada kehendak Bapa. Saudara perhatikan ada kata-kata keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bukan keluhan-keluhan negatif. Seringkali kan dalam tekanan kita lebih mengungkapkan hal yang negatif. Padahal dalam konteks ini bukan kata-kata negatif, tetapi sebuah ratapan mendalam, seruan dari roh manusia yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini bisa diartikan sebagai doa dalam roh, termasuk berbahasa roh. Perasaan ini hanya bisa dimengerti oleh Allah sendiri. Ini hebat sekali. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat supaya kelihatan lebih rohani, enggak. Nah, mana teologis dari ayat ini? Roh Kudus adalah penolong dalam doa, sehingga kita tidak sendirian berdoa. Roh Kudus menjadi pengantara dan penguat doa kita. Haleluya. Doa tidak harus sempurna. Banyak orang yang seringkali doa kan dirancang kata-katanya begitu indah, mempesona. Dia tulis, lalu dia buat semacam syair-syair doa yang menarik. Tuhan tidak melihat kata-kata yang indah. Tuhan hanya melihat hati yang berserah. Dan hati itu bisa menyentuh hati Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Berarti tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa berdoa. Siapapun bisa. Ada orang-orang yang berangkai kalimat-kalimat yang indah, yang filosofis, yang puitis. Saudara lihat kalau hari kemerdekaan pendoa itu kata-katanya bahkan bisa menyindir. Saudara, lagi gereja-gereja tertentu doa itu sudah ditulis begitu rupa, kata-katanya disusun begitu rapi. Mereka pikir dengan doa seperti itu bisa menyentuh hati sorga, hati Bapa di sorga. Enggak. Tuhan hanya lihat hati yang haus dan lapar akan kebenaran, yang bisa menyentuh sorga. Yesus kasih perumpamaan tentang bagaimana seorang sandai, dia datang bertalu-talu, dia minta kepada hakim yang lain. Sampai hakim itu berkata, daripada ini orang menyusahkan saya jawab saja doanya. Kerinduannya daripada setiap saat dia datang. Saya lagi tidur dia datang, saya lagi makan dia datang, saya lagi ngobrol dengan teman dia datang. Tidak ada alasan bagi saya, dia datang terus sedang mengganggu saya. Daripada dia mengganggu saya. Hakim yang lalim ini menolong perkara. Wow, hebat sekali. Itulah kuasa doa.
Ada teologis yang berikut bahasa roh atau doa dalam roh. Ada banyak penafsir menghubungkan ayat ini dengan karunia bahasa roh. Karena bahasa roh seringkali bisa berupa ucapan yang tidak dimengerti oleh manusia, tetapi dimengerti oleh Allah. Dalam bacaan kita dalam 1 Korintus 14 ayat 2 kan? Coba kita kembali ke 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, pertanyaan yang berikut bagi kita, apakah semua orang percaya harus bisa berbahasa roh? Nah, ini pertanyaannya. Karena seringkali kan kita saling mengklaim ini yang paling rohani kalau dia bahasa roh. Gereja sana, gereja Pantekosta. Sehingga ketika mereka berbahasa roh seperti penyakit kusta itu. Lalu yang sini mengolok yang sana, kamu gereja Protestan. Sehingga semuanya prosetan. Jadi saling mengklaim mana yang terbaik. Nah, kita akan membuktikan ada ayatnya supaya kita tidak menghina satu dengan yang lain. Dengar ini, Alkitab berkata ini kan karunia. Jadi tidak semua orang bisa menerima karunia bahasa roh. Coba lihat 1 Korintus 12 ayat 30. Jadi ada ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 30. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Sudah baca dari awal, dari beberapa ayat sebelumnya itu sangat jelas sekali. Jadi tidak semua orang menerima karunia ini. Tapi dengar ini, perhatikan statement saya. Tapi semua orang percaya bisa dianjurkan untuk berdoa dalam bahasa roh secara pribadi. Memang tidak untuk semua, tapi ketika orang punya kerinduan yang dalam, dia terus haus dan lapar, ingin dipenuhkan dengan karunia. Arti karismata itu pemberian cuma-cuma. Jadi Allah sudah sediakan karunia ini cuma-cuma kepada semua orang percaya. Jadi ketika orang sudah menutup diri, itu bukan karunia saya tidak bisa. Nah sudah, ketika engkau menutup diri ya ada aturnya karunia ya. Tapi ketika engkau Pak Ronan bisa ya, Pak Pus bisa ya, kok Bu Ani bisa, kok saya tidak bisa. Lalu ada kehausan, kelaparan, rindu. Maka karismata karunia itu diberikan cuma-cuma bagi gereja Tuhan. Tadi kita sudah jelaskan manfaatnya yang begitu luar biasa. Coba lihat Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, coba Yudas ayat 20. Yudas hanya satu pasal. Ayat 20. Akan tetapi kamu saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Hanya kita menemukan kesimpulan tentang konteks ini. Mungkin tidak semua orang berfungsi sebagai penafsir atau pelayan publik dalam bahasa roh, tetapi semua orang bisa mengalami doa dalam roh sebagai karunia pribadi. Ini penting. Tadi saya jelaskan contoh-contoh dalam tekanan,
dalam situasi di mana orang sudah tidak bisa berdaya lagi menghadapi tekanan yang luar biasa, psikisnya terganggu, emosionalnya terganggu, dan semua sudah tidak ada harapan lagi. Bahkan roh mengambil alih kelemahan-kelemahannya, dia berdoa bagi orang tersebut. Coba saya tanya di depan kita, karena kita harus mengalami pagi ini. Saya berdoa Roh Kudus biar bekerja dengan dahsyat. Berapa di antara kita yang sudah bisa dipenuhkan dengan bahasa? Coba angkat tangan. Ya masih sedikit ya. Tadi saya jelaskan kegunaannya begitu hebat. Mau nggak ini pertanyaan? Bapak saudara, saya cerita bagaimana pengalaman kami waktu di Rote. Itu kalau Roh Kudus turun menjamah oma saya, tempat tidur beliau itu bergetar. Saya sama kakak saya, sampai kakak saya diganti nama Yonatan, langsung loncat dari tempat tidur kami, berlutut di bawah tempat tidur oma saya waktu jam 2 pagi, jam 3 pagi, setiap malam. Lalu dia penuh dengan Roh Kudus. Dia berkata-kata dalam bahasa surga, begitu indah. Kami tidak mengerti artinya, tapi kami terus bertaruh-taruh mendengar. Nah kalau roh itu datang, dia langsung menerjemahkannya bagi kami. Dia berkata, sejahteralah kamu, hai kasih. Aku ada di tengah-tengah. Oh masih tidur enak. Kalau dia bernyanyi lagu-lagu yang sangat-sangat indah dan menarik. Kemarin waktu khotbah di Bu Pariandi Sri menyanyikan satu lagu itu, saya tahu itu lagu pasti punya kesamaan dengan apa yang kami alami waktu di Rote. Karena kata-katanya mirip persis, hanya nadanya sedikit berubah. Kalau yang diajarkan Roh Kudus di Rote itu pagi, jamahan Tuhan indah sekali, jamahan Tuhan indah sekali. Bila Dia jamah hidupku, jamah Tuhan indah sekali, jamah Tuhan indah sekali, jamah Tuhan indah sekali. Bila ku hampiri dia jamah hidupku, jamahan Tuhan indah sekali. Karena Tuhan yang bernyanyi, Roh Kudus yang berbicara langsung. Itu suasananya indah. Kami bahkan bisa mendengar ada percikan-percikan air. Benar. Jadi ketika Tuhan berbicara melalui oma saya itu, tiba-tiba dia seperti naik ke level yang berbeda. Lalu dia bermain dengan seperti kami mendengar itu ada percikan air, kami mendengar ada seperti kicauan burung, seperti ada kuda yang sedang berteriak gitu, kami dengar. Nah kalau sudah sampai level itu, udah kami hanya tenang, hanya bisa menangis. Lalu tiba-tiba roh itu membawa dia ke level yang seperti tadi. Lalu roh itu berkata, sejahtera aku tinggalkan bagi kamu. Ajarkanlah
lagu-lagu itu bagi banyak orang. Aku jadikan kamu tamasya bagi banyak orang. Aku akan segera datang kembali. Peganglah apa yang ada padamu. Jangan khawatir, jangan takut. Kamu termasuk bilangan pilihan itu. Kalau angka itu genap, aku akan kembali menjemput kamu. Itu kata-kata yang luar biasa dan sangat indah. Orang tidak kuat lagi ada di hadirat Tuhan dan hanya bisa menangis terisak. Nanti orang-orang dari pasar, dari pastori semua datang bertekuk lutut, hanya bisa menyembah dan menyaksikan karya Tuhan yang hebat dan ajaib. Ini pengalaman-pengalaman supranatural yang pernah kami alami. Betapa hebatnya karya ini, kuasa Roh Kudus. Dan itu diberikan untuk semua orang percaya. Rindu hatimu dipenuhkan dengan kuasa ini. Dan saya tulis di sini ada beberapa perbedaan bahasa roh untuk pribadi dan untuk umum. Bahasa roh untuk pribadi di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, dia berkata-kata kepada Allah dan dia membangun dirinya sendiri. Bisa digunakan dalam doa pribadi, dalam penyembahan, dalam membangun iman. Dalam Yudas 1 ayat 20 kan. Tidak perlu tafsiran karena ditujukan kepada Allah dan bukan manusia. Sementara bahasa roh untuk umum seperti persekutuan seperti ini, kalau dia sendiri tidak masalah. Tapi kalau dalam hal umum bahasa roh harus dipakai dalam ibadah bersama, harus diikuti dengan tafsiran agar jemaat mengerti dan membangun. Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 28, jika tidak ada yang menafsirkan, lebih baik diam dalam jemaat. Ada seorang pendoa yang hebat, saya tidak usah sebutkan namanya, orang dari Manado. Dia punya tim yang besar. Dia bawa tim pelayanan di Waika Bubak di Sumba Barat. Sekarang ada saya di belakang sana. Gereja besar, jemaatnya Chinese semua. Saya pernah jadi staf di gereja itu, bekerja cukup lama di situ dan saya mengerti betul. Jemaatnya cinta Tuhan. Mereka bilang sama pendeta, kamu tidak usah mikir makan minum, nanti kita yang urus. Setiap minggu, setiap hari kita yang urus makan. Nanti setiap minggu habis ibadah kita ke pantai, kita bakar-bakar daging babi. Setiap minggu. Wah, pengerjaan di situ tuh pengerjaan yang luar biasa, diberkati Tuhan, benar-benar. Dia bilang, Pak Pendeta mau tinggal di hotel mana? Kami punya semua hotel di semua barat ini punya kami. Tinggal Pak Pendeta dan pengerjaan mau nginap di mana saja. Kami itu terheran itu coba dilatih luar biasa. Nah waktu itu pendeta itu dari Jakarta bawa tim pelayanan ke sana. Ada seorang ibu tiba-tiba dia berteriak-teriak dalam ibadah. Suaminya ada di samping. Teriak-teriak. Pas lagi ibadah, semua pendoa termasuk dia turun. Mereka usir roh jahatnya, ditengking kuasa setan, nggak pergi-pergi. Pas kebetulan waktu itu tim kami juga ada di Waika Bubak dan ikut ibadah. Saya mau izin masuk berdoa, anak buahnya larang, tidak boleh, kamu bukan tim kami jadi tidak boleh. Hari kedua orang yang sama seperti itu lagi, jadi ada 3 hari ibadah. Teriak-teriak, kursi-kursi dirusak. Saya bilang sama ibu pendoa dari Manado ini, dia punya tim ruangan doa besar di Bogor. Inisialnya DK.
Saya sebut namanya nanti malah dapat. Kami pernah datang ke sana. Lalu sebelum ibadah mulai, ibu ini sudah teriak-teriak di kursi. Saya bilang sama ibu DKA ini, boleh nggak saya doain? Loh Bapak siap? Saya pendeta. Saya hamba Tuhan. Saya tahu ada sesuatu yang sedang menginjak orang. Kalau Bapak bisa, saya izinkan anak pengerja saya untuk membuka jalan bagi Bapak. Jadi saya datang, saya peluk ibunya, saya tanya, kamu masalah apa dengan suami? Suami saya itu setiap hari pukul saya. Pokoknya kalau salah sedikit maki-maki, marah-marah. Kalau saya terlambat pulang dari sawah atau dari mana gitu, belum sediakan makan, marah. Saya teriak-teriak begini dengan harapan supaya ada yang bisa menegur suami saya. Jadi dia beralasan siapa lagi yang bisa menegur, mumpung ada pendeta-pendeta di sini. Saya peluk suaminya, saya tanya, kenapa kok pilih suami, istrimu kan cantik, anaknya cantik-cantik, kenapa? Ya itu kebiasaan saya seperti ini. Saya juga rindu dilepaskan, tapi sampai hari belum bisa. Tolong saya Pak Pendeta. Coba hari pertama itu teman-teman itu tengking, gak beres-beres. Lalu akhirnya saya panggil ibu DK itu, kita memberi pengampunan, mereka saling mendoakan. Akhirnya saya disuruh mimpin pujian di KKR hari